Halo Sobat Millennial ND, berjumpa lagi bersama saya MSPR di Millennial Spirit Channel di podcast Positive Room. Ini dengan tagline kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate tahun OT. Bersama saya hari ini salah satu tokoh wanita yang memang sangat berpengaruh di Kabupaten ND yang sudah lama aktif di berbagai kegiatan organisasi dan sekarang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten ND. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak dengan wanita yang menurut saya mungkin akan jadi salah satu contoh buat adik-adik atau teman-teman milenial, khususnya yang bagi wanita, bagaimana bisa ada dan bisa bersaing dengan pria dalam hal perpolitikan khususnya di Kabupaten ND. Tetapi sebelumnya, Bibi, saya akan mungkin menyampaikan bahwa giveaway juga tetap ada untuk sesi kali ini dengan Bibi sendiri. Nanti Bibi yang akan memberikan pertanyaan buat teman-teman milenial semua. Nanti hadiahnya juga akan saya beritahu di akhir sesi pembicaraan saya dengan Bibi. Jadi saya mungkin langsung saja untuk bisa berbincang-bincang dengan Bibi. Saya perkenalkan dengan Ibu Hajarul Astuti, anggota DPRD Kabupaten ND dari Partai Nasional Demokrat. Jadi kita mulai saja, Bibi, ya. Kita bincang-bincang santai. Saya panggil Bibi mungkin lebih akrab dan lebih enjoy, lebih familiar dengan Bibi. Jadi saya mau tanya, Bibi, ini dalam karir politik dan organisasi, Bibi sudah berapa periode di DPRD Kabupaten ND? Ya. Dan juga Bibi bisa cerita organisasi apa saja yang pernah Bibi terjun dan ada dan bidangnya gitu, dan mungkin menjabat salah satu organisasi yang ada di Kabupaten ND. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini silaturahmi yang baik lewat podcastnya Millennial Spirit ya. Alhamdulillah. Jadi dari apa yang ditanyakan tadi, pertama saya perlu cerita dan menyampaikan kepada pencinta Millennial Spirit bahwa saya kebetulan sekarang menjadi anggota DPR dan untuk posisi hari ini saya sudah menjabat 2 periode. Ini mungkin yang agak luar biasa untuk seorang perempuan, karena untuk dunia politik memang kita tahu betul, apalagi saya ada di dapil kota, agak berat kompetisinya. Para petarung di kabupaten ini juga cukup handal-handal dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan dan ini masuk ke periode kedua. Terus kaitan dengan latar belakang ya, mungkin saya juga punya beberapa pengalaman berorganisasi. Di sini di awal saya setelah selesai pemilu dan saya masuk di Kabupaten ND, saya sudah ditawarin untuk beberapa organisasi politik. Tapi waktu itu tentu secara pribadi saya perlu selektif juga. Jangan hanya sekedar kita nimbrung dan nanti kita tidak punya arti. Kita pengen hadir di sebuah organisasi untuk memberi arti. Dan partai politik yang pertama saya geluti adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Di situ di Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu saya juga punya suara yang cukup dominan, tapi karena di masa itu harus diberikan pada orang nomor satu, makanya seluruh suara kami berikan kepada rekan kami yang ada pada posisi nomor 1 waktu itu. Berikutnya saya juga setelah di organisasi PKB, saya juga ada masuk di organisasi politik Partai Kedaulatan. Zaman itu tuh kan banyak sekali partainya, ada belasan ya. Ada belasan itu, banyak sekali partainya. Tapi saya juga tetap memposisikan diri saya dan alhamdulillah suara terbanyak, cuman tidak didukung di bawah. Jadi ibaratnya cancel jadi wakil DPR, wakil rakyat ya. Terus yang ketiga, saya juga pernah berkecimpung nih dengan, ini asik nih yang menjadi hostnya orang Gerindra. Saya juga pernah jadi dedengkotnya di Gerindra. Jujur, Gerindra lahir di ND itu atas perjuangan saya. Karena Pak Ketua waktu itu posisi beliau jadi wakil bupati, bagaimana melegalkan supaya partai itu ada pada di tangan Pak Ketua hari ini, minta maaf Pak Haji Mat Mokdar, ya, itu perjuangan saya, mertuanya host. Ini saya loh yang berkeringat waktu itu. Terus berikutnya saya permisif di Gerindra ya. Di deadline kita mau pencalonan, waktu itu saya permisi dan alhamdulillah juga mungkin karena pertimbangan partai dalam tanda kutip, banyak partai yang meminta melamar lah. Jadi saya bukan
pemain politik yang di pinggir jalan ketemu terus ajak, bukan. Semua melakukan silaturahmi, termasuk Partai Golkar. Saya ditawarin langsung waktu itu oleh Pak almarhum Pak Marcel. Terus saya ditawarin langsung oleh Ketua PDIP hari ini yang notabene juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ND, Pak Ferry Tasso, dan beberapa partai besar yang meminta saya untuk berpartisipasi. Tapi saya juga tentu punya pertimbangan. Partai besar ini ibarat nama kan sudah tinggi ya, sudah melambung tinggi, makanya saya mau ambil bagian di, ya sudahlah saya ambil partai baru saja lah. Dan partai baru ini juga tidak gampang untuk mendapatkan saya. Ini bukan satu hal yang untuk eufori atau menunjukkan kita punya arogansi ya, tapi lebih untuk mensupport kaum perempuan bahwa kita tidak murahan kok. Jadi tidak hanya diajak di jalan, ketemu oleh siapa diajak, tapi kita dilamar oleh partai-partai besar. Itu di karir politik ya, tapi kalau di karir-karir di luar politik, saya juga pernah jadi bendahara PHBI ND, terus saya juga sekretaris Gapensi, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Kabupaten ND. Itu perempuan cantik sendiri selalu. Di PHBI juga saya sendiri cantik. Itu ya, jadi pengurus di PHBI itu notabene seluruh para tokoh, dan di situ ada satu perempuan dan itu saya. Katanya sudah cukup, saya sudah merepresentasikan perempuan se-ND. Jadi itu setelah itu juga saya dipercaya jadi ketua Fatayat NU. Jadi Fatayat NU itu secara hierarki anak dari NU. NU itu kalau anak lakinya tuh Ansor. Anak ibunya tuh ibunya muslimat. Muslimat lahirlah Fatayat seperti itu. Jadi ketua Fatayat sampai sekarang. Sampai sekarang masih dilegalkan, Pak. Saya pengen mundur tapi ada yang tidak mau disuruh mundur. Begitu kira-kira. Oke. Ini Bibi, ini kita lanjut. Saya jujur karena saya sebagai host di sini memang dari kemarin saya memang mengundang mungkin dengan ide dan konsep yang mungkin berbeda di podcast ini ya. Jadi karena dari awal saya merasa bahwa ini ada keterkaitan sebenarnya. Dari yang saya undang kemarin memang sering ada keterkaitan karena kemarin sudah ada tiga laki-laki narasumbernya. Sekarang mungkin ada warna berbeda dari seorang perempuan. Nah, yang ketiga kemarin yang sudah saya ajak bincang-bincang itu Bibi adalah mereka yang punya keterkaitan erat permasalahan nanti kemudian dengan Bibi. Jadi mungkin begini, kita ketahui Bibi, sekarang sudah dalam dalam proses ya mekanisme untuk pergantian wakil bupati ya, atau mengisi jabatan wakil bupati sedang berproses, dan kemarin yang 3 orang narasumber itu sudah memberikan statement termasuk yang terakhir Pak Orba tentang sebagai ketua panitia ya, sebagai ketua panitia penyelenggara, bahwa di tanggal 25 Oktober kemungkinan karena salah satu calon kandidat untuk jadi wakil adalah seorang anggota DPR aktif, yaitu Bapak Emmanuel Erikos Rede. Jadi kemungkinan beliau juga mungkin di tanggal 25 besok akan diganti, otomatis harus mengundurkan diri karena beliau mencalonkan untuk ikut kontestasi di pergantian wakil bupati. Nah, jadi ini kemudian mendorong saya untuk mengundang Bibi sebagai anggota DPRD dan juga sebagai orang Nasdem dalam lingkaran politik Partai Nasdem sendiri terkait dengan wakil ketua DPRD. Otomatis ketika Pak Erik Rede mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang wakil ketua DPRD, otomatis posisi ini akan lowong. Dan posisi ini kan menjadi jatah dan domain milik Partai Nasdem. Nah, saya dengar-dengar nih Bibi, ada informasi bahwa Bibi punya kesempatan untuk bisa mengisi posisi yang lowong itu. Kira-kira menurut Bibi bagaimana? Apakah ini terlalu cepat atau bagaimana? Karena posisi selama ini ND sendiri tidak punya anggota DPRD yang keterwakilan perempuan seperti kami di provinsi. Karena kami di provinsi sekarang sudah ada 2 pemimpin yang duduk sebagai pimpinan adalah 2 orang wanita, yaitu Ibu Emilia Jomleni dan juga Ibu Ince Sayuna. Jadi mungkin ada harapan-harapan itu bisa menjadi contoh untuk kita di Kabupaten ND, karena mungkin yang punya kesempatan untuk jadi wakil adalah seorang perempuan. Kira-kira menurut Bibi seperti apa itu? Baik. Kalau soal kesempatan ya, saya pikir setiap kader partai itu punya kesempatan, terutama kami yang sekarang ada di DPR. Sekarang kami satu fraksi, 4 orang, dan posisi wakil diisi oleh Pak Erik dan tersisa 3 orang. Tentu setelah dengan pengunduran Pak Erik, kami punya peluang semua ya. Kami bertiga punya peluang.
Tapi saya juga tetap punya harapan sebagai perempuan, saya menjadi representasi perempuan Kabupaten Ende yang menggantikan posisi Pak Erik. Ini bukan satu hal yang ambisi, tapi saya berpikir juga ruang itu kita sama rata dan saya juga punya hak untuk itu. Setidaknya bahwa dalam secara perpolitikan di Kabupaten Ende, wakil ketua itu ada pada posisi sekali-sekali perempuan lah. Kan biar seru juga, ada di antara dua laki-laki diapit oleh satu perempuan. Maksudnya seperti itu. Jadi memang itu seperti yang banyak wanita-wanita harapkan ya, memang jangan sampai di perpolitikan kita ya cuman hanya laki-laki saja yang duduk sebagai unsur pimpinan di DPR. Bisa seperti itu, jadi bisa mencontohkan dari provinsi. Harapan mungkin seperti itu. Nah sekarang Bibi, saya mau tanya kesiapan, karena Bibi sudah menyatakan bahwa siap ya, secara implisit Bibi sudah menyatakan bahwa Bibi siap secara anggota DPR karena memang sudah menjadi hak kita sebagai anggota DPR terpilih. Nah sekarang saya mau tanya, mekanisme di Partai Nasdem untuk pemilihan wakil ketua nanti yang menggantikan posisi Pak Erik itu seperti apa? Mekanisme secara partai yang kira-kira Bibi bisa gambarkan ke kita. Ya, kalau soal mekanisme pasti kewenangannya ada di level lebih atas, di tingkat DPW ya. Itu proses nanti untuk menggantikan posisi Pak Erik tentu dengan beberapa indikator, Partai juga tidak mungkin merekomendasikan kami bertiga hanya untuk menjadi pajangan. Tentu kami menjadi representasi dari partai. Dan untuk itu saya pada prinsipnya sebagai kader partai, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita siap sebagai kader partai itu siap. Tinggal bagaimana partai itu dengan caranya menentukan dari kami bertiga. Saya itu kembali ke kekuatan atau kewenangan dari provinsi, dari level yang di tingkat atas tadi. Tapi secara kesiapan saya berpikir saya siap seperti itu. Oke, jadi ini memang keputusan memang langsung ke DPW ya, tidak bisa diambil di sini ya. Apakah kemarin atau nanti itu kemudian hari dari teman-teman yang bertiga itu yang sekarang sedang menjabat jadi anggota DPR selain Pak Erik Rede sendiri, apakah sudah melakukan lobby-lobby sendiri ke DPW? Ini kan terkait lobby-lobby juga, lobby-lobby untuk sekiranya mungkin bisa menjatuhkan pilihan kepada saya, atau mungkin mekanismenya partai melihat suara yang paling banyak, atau mungkin partai juga melihat mekanisme bahwa ini yang paling lama menjabat, atau mekanismenya apa karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dari partai, atau memang dari inisiatif kita yang akan membangun komunikasi atau relasi dengan DPW atau pimpinan-pimpinan di provinsi atau mungkin di pusat. Itu kira-kira Bibi secara pribadi apakah pernah melakukan komunikasi-komunikasi terkait hal itu dengan DPW provinsi atau mungkin dengan DPP di pusat, kira-kira Bibi? Jadi saya perlu gambarkan di sini tentang Nasdem. Siap. Nasdem itu artinya punya pertimbangan tersendiri ya soal kader-kadernya, soal pencalonan. Kita punya tahapan-tahapan tentu. Dari tahapan itu menjadi mengkerucut nanti untuk menentukan dia pantas atau tidak. Tapi saya perlu sampaikan di kesempatan ini, podcast ini luar biasa nih, artinya saya bisa menyampaikan ke seluruh perempuan bahwa saya setelah terpilih di periode kemarin menjadi anggota DPR, saya sudah dapat surat rekomendasi Pak dari pusat untuk menempatkan posisi wakil ketua waktu itu. Jadi no lobby, tidak ada lobby. Berarti awal waktu kemarin lolos periode yang sekarang 2019-2024 bahwa Bibi sudah saya sudah dimandatkan untuk menjadi wakil sementara waktu itu, dan itu atas nama Siti Hajarul Wastuti. Tapi dalam proses perjalanan saya tidak tahu ya, akhirnya mungkin partai mempertimbangkan hal lain, akhirnya direkomendasikan ke Pak Erik. Terus berikut lagi saya mau sampaikan juga bahwa saya juga dengan tanpa lobby, ada surat keputusan dari pusat memandatkan ke saya untuk menjadi ketua fraksi. Tapi karena di dalam internal partai kami ada komunikasi yang dibangun dengan teman-teman bertiga, akhirnya saya menyerahkan ke Pak Don Bosco Rega. Itu permintaan, bukan ini. Jadi kalau objektivitas partai itu luar biasa. Nasdem tidak melihat kamu siapa, tapi Nasdem itu memberikan karena dengan indikator-indikator yang mereka miliki. Nasdem itu cara kerjanya begini ya, mereka memasang orang untuk turun ke masing-masing dapil. Setelah itu di kabupaten, di situ mereka mengkaji, akhirnya mereka dengan penilaian sendiri menurunkan mandat itu kepada kita dengan tanpa kita melobi. Saya tidak tahu partai lain ya melalui manuver lobby atau komunikasi untuk melegalkan kita atau menentukan pilihan ke kita. Tapi di Nasdem itu tidak pernah, karena terbukti pertama kali saya baru bergabung dengan Nasdem itu saya sudah terpilih menjadi wakil ketua. Iya, saya sudah terpilih. Terus di periode ini juga dengan tanpa melobi.
dengan tanpa melobi. Jadi Nasdem itu partai yang luar biasa. Tiba-tiba saya dimandatkan menjadi ketua fraksi. Jadi kalau omong yang soal wakil, saya pikir tidak perlu ke sana kemari. Tentu saya percaya sekali, saya percaya bahwa Nasdem itu partai besar, juga berjiwa besar, dan dia akan menentukan kader sesuai dengan penilaian yang akan membawa partai ini akan jauh lebih baik ke depan. Wah, ini gambaran secara luas dan mungkin secara sudah saya tahu ya, ada pikiran ke saya, jadi sampai saya hari ini pakai warna biru nih. Jadi mungkin gila nih. Supporternya Nasdem juga birunya nih. Nasdem tetapi ya, tapi di luar, di hati tetap Gerindra. Gerindra, tidak apa-apa lah. Jadi tadi gambaran yang sudah disampaikan oleh Bibi benar-benar sudah cukup detail bahwa di mekanisme Gerindra, di mekanisme Partai Nasdem memang tidak ada seperti itu. Partai benar-benar tahu kemampuan dan kualitas dan siapa yang bisa membawa partai ini menjadi leader ya untuk di salah satu posisi atau jabatan di DPRD Kabupaten ND. Ya, Bibi, ini juga ada pertanyaan berikutnya nih sebenarnya. Tidak terlalu berat-berat juga. Nah, ini kira-kira Bibi, dari ketiga yang tersisa selain Pak Erik, yang mungkin nanti kita akan bicara masalah yang PAW, pergantian yang dari anggota baru ya, setelah Pak Erik mundurkan diri. Nah, ini kita lebih ke anggota DPRD, wakil ketua DPRD yang akan menggantikan Pak Erik kelak. Nah, kira-kira menurut Bibi, dari ketiga orang ini siapa yang kira-kira menurut Bibi yang ya paling tidak bisa, atau kedua orang atau ketiga orang ini yang kira-kira yang paling menonjol untuk jadi wakil menurut Bibi? Kalau ditanya dari kami bertiga siapa yang pantas untuk menggantikan Pak Erik, saya pikir juga saya pantas. Bibi pantas ya? Saya pantas. Pantas, yakin ya? Yakin, yakin. Asal kalau dimandatkan partai, saya siap untuk bekerja untuk membesarkan partai. Artinya, di saat saya yakin, saya punya rekomendasi dong untuk, artinya saya bisa memberikan satu rekomendasi ke partai bahwa saya tidak sekedar seorang perempuan, tapi perempuan yang akan membangun komunikasi dengan publik, dan insya Allah saya akan membesarkan partai dengan cara saya, tentunya. Oke, siap. Nah, mungkin nanti saya mungkin sedikit, kebetulan saya juga di provinsi ya, jadi teman-teman Nasdem yang DPW saya harap bisa mendengar gitu ya, apalagi amin. Teman-teman di Ibu Nasdem. Christine, Ibu Christine, salah satu wanita dari Nasdem, atau Pak Wakil Ketua DPRD Pak Christian Buik juga bisa mendengar. Siapa tahu nanti saya share ke mereka supaya mereka bisa mendengar bagaimana suara hati seorang perempuan yang tersisa satu orang di Partai Nasdem, apakah bisa diberi kesempatan untuk menjadi Wakil Ketua DPRD untuk menggantikan Pak Erik Rede, karena mungkin selama ini juga yang mungkin kita dorong ya, karena keterwakilan perempuan itu penting. Penting banget ya. Selama ini kan di kabupaten ini kita belum pernah ada wakil ketua DPR atau unsur pimpinan yang perempuan. Apabila ini benar-benar Bibi yang bisa jadi wakil ketua DPR, sejarah baru. Gila nih, sejarah baru nih. Para perempuan akan pertama termotivasi untuk ambil bagian di dunia politik kan. Yang pertama yang menjadi unsur pimpinan, salah satu unsur pimpinan dari DPRD Kabupaten ND. Harapan saya mungkin Bibi bisa perjuangkan dan semoga melakukan komunikasi intens dengan teman-teman di DPW atau mungkin yang juga dengan DPP. Nah, mungkin saya tidak skeptis terhadap itu. Mungkin kemungkinan besar ya, karena Nasdem punya mekanisme yang bagus lah, kita akui. Sangat bagus. Jadi ini juga semoga podcast ini juga bisa didengar dengan baik, kira-kira apa yang diharapkan oleh kita bersama. Tentunya ya yang terbaik pasti yang akan menjabat sebagai pengganti Bapak Emmanuel Erikos Rede menjadi wakil DPRD, wakil ketua DPRD di periode 2019-2024. Oke Bibi, saya yang terakhir nih Bibi, ini yang terakhir. Harapannya Bibi, ini saya minta karena ini kan Millennial Channel Bibi ya. Betul. Millennial Channel, harapan Bibi untuk khususnya mungkin adik-adik saya yang perempuan gitu ya, atau teman-teman milenial yang perempuan yang sekiranya merasa sekarang tersaingi oleh dengan adanya laki-laki atau bahkan minder sebagai kader perempuan yang mampu untuk menunjukkan bahwa kita perempuan tuh lo bisa begitu. Nah, mungkin Bibi ada pesan, kesan atau sedikit arahan atau masukan buat adik-adik saya yang mungkin sekarang lagi menonton Bibi, mungkin motivasi untuk mereka bahwa kita perempuan juga bisa, bahwa tidak semua perempuan di ND itu tidak mampu begitu. Betul banget. Kita punya kemampuan yang sama dan derajat yang sama dengan laki-laki untuk bisa menjabat posisi yang penting di Kabupaten ND tentunya. Kira-kira apa yang bisa Bibi sampaikan buat adik-adik saya milenial, mungkin khususnya yang perempuan yang mungkin bisa memberi motivasi mereka untuk cepat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan mungkin bisa menjadi loncatan-loncatan terbaik untuk karir perempuan di Kabupaten ND. Oke. Jadi
Pertama saya mau sampaikan ke adik-adik perempuan ya yang ada di Kabupaten Ende atau di mana saja. Siap. Saya sih lebih, ini sebelum saya masuk ke perempuan ya, saya mau ngajak seluruh generasi muda Kabupaten Ende untuk tidak boleh ilfil dengan dunia politik ya. Jangankan dunia politik, dunia organisasi apapun coba ambil bagian. Karena di situ daripada kita menilai di luar, lebih bagus kita masuk di dalam. Nah, terkhusus untuk kaum perempuan, jangan mengecilkan dirimu karena tidak akan ada manusia yang akan membesarkanmu jika kalau kamu sendiri sudah merendahkan dirimu. Kita sudah belum melakukan apa-apa, kita sudah bilang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Saya tidak berani, saya tidak biasa, dan itu dunia laki-laki. Terus siapa yang akan memberi ruang kepadamu jika kamu tidak menunjukkan bahwa kamu juga bisa seperti orang lain? Artinya mungkin kamu tidak lompat terlalu tinggi, setidaknya kesejajaran itu perlu kamu bangun. Jangan mengecilkan diri sendiri. Jadi penting untuk ambil bagian hampir untuk seluruh aktivitas yang berada di komunitas-komunitas, ada kelompok-kelompok. Saya tuh kan lebih konsen dulu di awal saya di kelompok-kelompok pengajian, terus lari untuk ikut partisipasi di lingkungan-lingkungan keagamaan. Selain keagamaan juga di lingkungan itu saya menjadi ibaratnya representasi dari masyarakatku untuk misalnya menyampaikan harapan-harapan di lingkup terbawah tuh, pemerintah terbawah di kelurahan, terus lanjut ke kecamatan. Itu kita perlu ambil bagian, dan ini menjadi nilai konsen kita, bagaimana kita berkontribusi untuk orang banyak. Ya, ini bagian kecil tapi saya pikir berdampak. Jadi jangan dulu kita berpikir, oh iya saya akan jadi anggota DPR, itu bonus. Tapi setidaknya sebagai manusia, sebagai perempuan, bukakan hati kita untuk orang banyak. Itu saya pikir bukan soal bagaimana kita berjuang untuk melanjutkan hidup, tapi secara agama kita diajarkan untuk kita punya kepekaan untuk orang lain di sekeliling ini. Apalagi perempuan tuh kalau dari nilai rasa kan rada beda dengan laki ya. Dari anak laki itu dia punya nilai rasa beda. Dia lebih sensitif dengan situasi dan kondisi yang dalam tanda kutip tidak diperhatikan oleh orang laki. Dan itu penting. Artinya bertanam dulu, dan tanamnya dengan cara kita yang seharusnya kita lakukan sebagai perempuan dan sebagai orang beragama. Dampak besar yang kita akan terima itu nanti, itu anggap saja bonus, seperti itu. Berarti harapannya Bibi supaya adik-adik kita yang perempuan atau seluruh kader-kader kita yang muda jangan dulu berharap yang besar. Kegiatan organisasi apapun yang ada di lingkungan atau dari partisipasi lah dengan sesuatu yang ada di sekitar. Jadi bertahap sebagai itu ada langkah maju untuk ke depan, sekalian proses pembelajaran. Untuk menjadi sesuatu yang lebih bagus di kemudian hari atau di depannya. Menjadi seorang anggota DPR itu adalah bonus yang terbaik untuk kita. Oke Bibi, mungkin seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Di akhir sesi ini Bibi harus bisa memberikan pertanyaan buat adik-adik milenial, teman-teman saya milenial Spirit Channel yang mereka sering memantau di channel ini. Mungkin akan ada hadiah buat mereka. Tapi sebelumnya saya sebutkan dulu bahwa untuk yang dua edisi kemarin, yang pertama dengan Bapak Emmanuel Eriko Srede, bahwa yang pemenang itu karena terlalu banyak nih Bibi yang jawab, jadi saya harus catat detail gitu siapa yang menang. Nah, ini yang menang dari saudara Adi Baranuri yang mendapatkan baju kaos bertuliskan GAP yang warna hitam, persis seperti saya pakai waktu host kemarin Bibi. Terus untuk yang kedua dengan sesi Pak Dr. Domi, itu yang pemenang saya sebut nama saudara Ronald Roa yang akan mendapatkan baju kaos juga dari GAP juga, tapi berlogo planet-planet gitu Bibi. Atau saya mungkin tunjukkan mungkin nanti saya minta teman-teman kru untuk beritahukan ke saya. Jadi yang GAP ini khusus buat Adi Baranuri, sedangkan yang planet ini yang GAP juga buat Ronald Roa. Yang berikutnya Bibi, untuk pertanyaan Bibi, oke, siap. saya akan memberikan tas. Nah ini ada tas. Saya tidak seberapa untuk perempuan. Karena narasumbernya perempuan. Karena narasumber perempuan. Oke, saya akan memberi hadiah tas ini untuk adik-adik kita yang perempuan, dengan catatan harus bisa menjawab pertanyaan dari Bibi. Nanti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar dari pertanyaan yang Bibi sampaikan di edisi kali ini. Silakan Bibi, mungkin Bibi bisa memberikan pertanyaan langsung ke adik-adik kita semua. Baik, saya sebelum memberikan pertanyaan, saya minta yang like, comment, subscribe ya. Karena bagaimanapun ini satu podcast baru di Ende yang menghadirkan figur-figur yang luar biasa. Dan juga sudah memberikan satu edukasi, terus motivasi. Ini luar biasa, tambah lagi dengan
apa namanya slogannya kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, taune ote. Ini bukan hal yang kalau dilihat slogan ini ibaratnya sampai ke hati. Kalau orang bilang tuh sampai ke hati. Kalau orang falling in love tuh seperti apa ya? Ini bahasa yang benar-benar yang menggugah ya. Terus itu himbauan saya untuk tadi like, comment, dan subscribe ya, untuk apa Spirit Millennial Channel. Spirit Millennial Channel. Untuk saya kebetulan saya sebagai perempuan dan hari ini saya ada di Lembaga Legislatif Kabupaten Ende. Saya juga sering turun ke masyarakat tuh, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan tentang hadirnya kami di legislatif di kantor DPR Kabupaten Ende, keterwakilan perempuan tuh masih banyak yang belum tahu, bahkan juga banyak yang belum kenal saya, apalagi teman-teman saya. Di kesempatan ini saya mau bilang ini sedikit apa ya, bocoran bahwa di periode kemarin ada masih saya satu orang. Di periode kali ini ada tambahan. Nah, di kesempatan ini saya mau tanya nih buat pencinta Millennial Spirit Channel, kira-kira pertanyaannya itu begini. Ada berapa banyak anggota DPR perempuan yang ada di kantor DPR Kabupaten Ende? Dengan namanya tidak sebutkan. Kalau bisa sih dengan nama lah, dengan nama. Masa wakil rakyatnya sendiri tidak dikenali, tidak tahu namanya. Juga mungkin itu. Dan ini saya bisa tunjukin oleh-oleh nih dari apa Spirit Millennial Channel ya, luar biasa ini. Ini kita patut apresiasi karena ada giveaway-nya. Mungkin itu saja dari saya ya. Oke, terima kasih Bibi. Mungkin demikian pembicaraan atau ngobrol bincang-bincang saya di sesi kali ini dengan Bibi Hajarul Astuti yang juga anggota DPR, yang juga mungkin sangat berpengalaman di dunia organisasi dan juga perpolitikan di Kabupaten Ende, salah satu wanita yang mungkin perlu kita contoh dan kita ikuti langkah-langkah dalam dunia perpolitikan khususnya di Kabupaten Ende. Harapan saya apa yang sudah Bibi sampaikan tadi menjadi doa untuk bersama. Amin. Kemudian mungkin Kabupaten Ende memiliki satu orang anggota unsur pimpinan dari seorang keterwakilan perempuan, mungkin menjadi sejarah baru buat Kabupaten Ende ke depan. Amin. Itu mungkin kita harapkan bersama, tapi kemudian ketika itu tidak berhasil, mungkin itu kemungkinan kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum rezekinya. Ya, seperti itu. Yang tapi harapan kita bekerja untuk masyarakat lah. Tapi harapan kita apa yang sudah disampaikan menjadi doa bersama, sehingga Ende punya keterwakilan perempuan di unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ende. Mungkin itu saja edisi kita hari ini dengan tamu spesial, seorang wanita yang berkarir politik bagus dan sudah 2 periode di Kabupaten Ende. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, taune ote. Ciao.